Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Saskia Farid Hilabi. Saya dari kelas 4E dengan NPM 18 10 63 10 80 111. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman siswa dalam pembelajaran menulis teks biografi dengan model Discovery Learning di kelas 10 SMA Negeri 3 Karawang. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis dengan dosen pengampu Ibu Sutri SPD MPD. Rumusan masalah yang saya ambil untuk video ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran Discovery Learning? Yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan model Discovery Learning dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis bahasa Indonesia di dalam kelas? Dan yang terakhir, bagaimana hasil pemahaman siswa dari kegiatan pembelajaran menulis teks biografi kelas 10 di SMA Negeri 3 Karawang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit identitas SMA Negeri 3 Karawang. SMA Negeri 3 Karawang berdiri pada tanggal 9 Agustus 1985. Sekolah ini berlokasi di Jalan Banten, Bypass, RT 5, RW 3, Kota Karawang dengan nomor kode pos 41315 di tanah seluas 3 meter persegi. Sekolah ini kini telah berakreditasi A. Kebiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 3 Karawang adalah setiap hari Selasa sepulang sekolah, siswa yang beragama Islam akan melakukan kegiatan rohis. Sedangkan visi SMA Negeri 3 Karawang adalah bermutu, berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertakwa. Misi SMA Negeri 3 Karawang adalah: yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengelola fasilitas layanan pendidikan secara efektif, efisien, dan adil. Yang terakhir, menjalin hubungan yang manis dengan masyarakat. Landasan teori yang saya gunakan untuk membuat video ini adalah teks biografi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan model Discovery Learning adalah model pembelajaran penemuan yang diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Sedangkan pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan lebih baik. Pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru, dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Hasil observasi yang saya dapatkan di SMA Negeri 3 Karawang adalah, dalam melakukan wawancara, saya bertanya, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran Discovery Learning yang tercantum dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, dan pemahaman siswa dalam belajar mengenai teks biografi. Saya hanya melakukan wawancara tanpa melihat proses pembelajaran secara langsung atau praktik siswa secara langsung dalam menulis teks biografi di dalam kelas. Kelebihan model Discovery Learning adalah: yang pertama, membuat siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang kedua, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajar sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri. Yang ketiga,
berpusat pada siswa dan guru berperan bersama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan, guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti dalam situasi diskusi. Yang terakhir, kemungkinan siswa dapat dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Sedangkan kekurangan model discovery learning ada 3. Yang pertama, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang kedua, pembelajaran discovery learning lebih cocok untuk pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Dan yang terakhir, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Jadi, simpulan dari video yang saya buat adalah dengan menggunakan model discovery learning dalam proses pembelajaran siswa, itu sudah sesuai. Dalam model pembelajaran ini, siswa mampu berinteraksi dan berdiskusi dengan temannya di dalam kelas untuk dapat memenuhi materi yang belum diketahui tanpa melalui pemberitahuan dari guru. Siswa juga dapat menemukan jawabannya sendiri, walaupun belum sepenuhnya benar, dan guru pun akan membantu siswa tersebut dan menjelaskannya kembali. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kelebihan hanya milik Tuhan, kekurangan hanya milik saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.